Ya, balik lagi ke kreativitas santri. Assalamualaikum, balik lagi bersama gue di sini. Ya, gue tau lah kalau konten edukasi itu memang kadang kurang diminati lah. Bahkan juga gue yakin sih bakal konten ini kayaknya bakalan sedikit gitu viewsnya. Bukan karena gue baper dan sebagainya, karena ya kita sendiri, gue terutama memang agak kurang sih yang namanya belajar. Ya itu memang udah sifat alami dari manusia di era sekarang, dimana hanya 0,001% manusia yang masih mau membaca buku. Oke, mungkin sekarang kalian bisa lah mengelak bahwasannya ya belajar kan bukan hanya dari buku aja, bisa melalui media-media lainnya, ya bahkan bisa belajar dari alam juga. Tapi kalau ditanya, apakah ketika media penyampaiannya berupa ya video atau mungkin musik atau ya alam lah seperti yang lu bilang itu, juga bukan bersumber dari sebuah kosakata yang diambil dari sebuah buku? Ya oke, gue nggak bakalan bahas kemana-mana karena di sini gue seorang santri dan gue ingin berbagi pengalaman gue dulu lah dalam memahami yang namanya pelajaran. Dimana mungkin di saat lu mondok, yang namanya jadwal, kegiatan dan apapun itu semua sangat padat dan diburu oleh waktu. Kalau kalian mau tahu cara waktu ngatur di pondok, kalian bisa lihat video gue yang kemarin. Karena memang pondok sebuah wadah untuk kita bisa disiplin. Bukan hanya disiplin adab, etika, pemikiran dan sebagainya, tapi kita juga diajari bagaimana kita disiplin dalam mengatur waktu. Balik lagi, lalu bagaimana di saat mungkin otak belum 100% bisa siap untuk belajar, tetapi di pondok kita tuh dipaksa untuk ya sekarang waktunya lu tuh masuk kelas. Kalian yang mondok seperti gua pasti tahu banget dimana kita sangat diburu yang namanya waktu. Ya, bangun tidur kayak lula, kita dikeber untuk segera ke masjid. Habis sholat, kita diburu lagi untuk bagaimana cepat masuk. Persiapan 3 menit, 5 menit. Dan mungkin ini kalau menurut psikolog mungkin ya, harusnya kita tuh adalah orang-orang yang sangat tidak siap menerima pelajaran jika kejadiannya tuh seperti di atas. Tapi anehnya, fenomena yang terjadi masih banyak kok yang bisa memahami pelajaran, ya bahkan juara gitu di kelasnya. Kok bisa gitu kan? Ya asalkan kalian tahu triknya, ya insya Allah apapun halangan, ya otak kita pasti bisa lah dengan mudah memahami pelajaran. Sampai ya mungkin pelajaran yang sangat kalian benci sekalipun. Iya, cara yang pertama adalah memang kita harus memperbaiki mindset kita dulu. Karena mindset sebenarnya kunci dari semua itu. Sebagian dari kita mungkin masih kurang menarik sih kalau jika membahas masalah mindset ini, karena dimana mindset itu mereka katakan bahwasanya nggak bisa berdiri sendiri, tuh nggak bisa, harus ada pendukungnya, harus ada faktor yang menemani di belakang dia gitu. Makanya kadang tuh kita tuh males, halah mindset lagi yang dibahas, kayaknya nggak bakalan mungkin gitu. Tapi percayalah apa yang gua bilang ini, bahwa mindset itu sebenarnya juga termasuk anggota tubuh yang bisa kapan aja lu gerakin kemana aja lu mau. Oke, mungkin kita keluar dulu dari pembahasan dimana gua tuh punya cerita, ini true story, real story, pokoknya cerita nyata lah. Ini masalah Jumatan di Temboro. Sebagaimana yang lu tahu, namanya Jumatan itu siang dan panas, ya lu tahu apalagi Temboro pasti panas banget jadinya. Singkat cerita, gua melihat seseorang yang nggak keringatan. Awalnya gue penasaran nih, maksudnya kenapa ini kok ada orang di saat lain santai-santai sibuk ngipas-ngipas dengan pecinya, mungkin bawa kardus juga, sobekan kardus gitu buat kipasan gitu waktu Jumatan. Tetapi ada satu orang yang pakaiannya pun juga fantastis, dalam artian dia full sunnah, kemudian juga kalau nggak salah dia pakai sorban juga di kepala dia, kemudian kalau nggak salah juga kemarin tuh dia pakai celana panjang, kemudian dibalut lagi dengan sarungan. Dimana kalau kita biasanya pakai celana panjang, ya udah nggak pakai sarung lagi kan biasanya gitu. Apalagi kalau dia pakai jubah gitu. Tapi dia pakai semuanya itu. Berarti kan dalam artian posisi orang ini adalah orang yang memakai baju berlapis-lapis.
harusnya itu udah wajib untuk kepanasan dan keringatan, harusnya gitu kan. Tetapi anehnya dia nggak keringatan. Akhirnya itu yang mengundang penasaran gue untuk mencoba untuk bertanya langsung ke orangnya tuh, gimana sih caranya kok bisa kayak gini gitu. Awalnya gue berpikiran kayaknya nih penyakit sih kayaknya. Maksudnya iya, kok bisa sepanas ini nggak keringatan, kayaknya penyakit sih gitu. Seuzon di awal sebenarnya gue. Tapi yang unik dari jawaban dia apa? Sebenarnya dia nggak melakukan apa-apa. Cuma dia hanya melakukan treatment mindset, dimana dia cuma mengucapkan kata-kata dingin itu secara berulang-ulang. Dingin, dingin, dan dingin. Itu terus yang dia ulang-ulang. Akhirnya itu yang menghasilkan hawa dingin mungkin ya di sekeliling dia pada saat itu. Dan itu berhasil. Dan akhirnya setelah dapat ilmunya, gue coba untuk praktek lah ya. Setelah gue coba praktek di Jumatan selanjutnya, dan ajibnya, tapi gue nggak tahu dulu ya, maksudnya ini cocokologi apa gimana, tapi ini ajibnya benar-benar ajib, dimana tiba-tiba tuh kayak ada sebuah hembusan angin lah bahasanya, dan itu dingin gitu loh. Minimal ujungnya sejadah ya harusnya bergoyang, dan itu semuanya nggak ada sama sekali bukti bahwasanya itu adalah angin yang berhembus gitu. Ya tiba-tiba dingin aja gitu. Akhirnya setelah gue berhasil mencoba ilmu tadi, ilmu mindset, gue coba modifikasi nih. Ini bisa nggak seandainya dipakai di pelajaran gitu. Akhirnya gue coba ke pelajaran. Ketika kebetulan juga berpapasan dengan pelajaran yang mungkin sangat sulit dan kita juga benci banget dengan pelajaran itu mungkin ya. Akhirnya gue coba dengan kata-kata mudah, mudah, dan mudah. Terus dalam pikiran gue. Akhirnya ya lu tahu sendiri sekarang hasilnya gimana gitu. Jadi sejauh mana kita bisa menggunakan mindset, disitulah sebenarnya kita bisa mengatur apa yang kita inginkan dari apa yang kita kerjakan pada saat itu. That would take you back decades. Because information combined with emotion became a long-term memory, right? Because we're not logical, we're what? We don't do things logically all the time. We do things what? Emotionally, right? Because we're not logical, we're biological. Yang kedua adalah pahami contohnya. Mungkin setelah lu bisa memainkan mindset, nah cobalah untuk tambahkan suplemennya lagi, yaitu lu coba melihat dari contohnya dulu. Maksudnya gimana sih? Ya yang kita tahu kan bahwasanya buku atau kitab pelajaran biasanya kan ritmenya itu adalah ya dimulai dengan judul, kemudian bab, kemudian definisi. Setelah definisinya selesai baru diberikan contohnya. Nah, pengalaman gue dulu sih, gue selalu melihat dari belakangnya dulu. Ya, lihat contohnya dulu dan gue mencoba memahami dulu apa sih yang sebenarnya dimaksud dari contohnya tersebut. Nggak paham, ya memang nggak paham, nggak bakalan paham. Tapi setidaknya apa yang diceritakan oleh bab tersebut, kita tuh udah punya visualnya duluan gitu. Jujur sebenarnya kebanyakan dari kita menjadi stres ketika baru aja mendengar definisi sebuah bab pelajaran. Ya mungkin karena terlalu jelimet mungkin bahasa definisinya tersebut, sehingga otak itu udah negatif duluan untuk melanjutin pelajaran. Nah beda ceritanya kalau kita tuh mulainya dari belakang, seakan-akan kita tuh kayak apa ya, kayak ngelihat video trailernya gitu sebelum sinopsis alur cerita film Nahu ini diceritakan gitu. Dan biasanya senjata gue untuk memahami pelajaran itu ya cuma dua ini sih sebenarnya. Ya ada improvisasi yang mungkin panjang banget sih kalau mau dijelasin. Tapi intinya dua perkara ini pasti bakalan ada untuk ketika gue menghadapi pelajaran yang susah, bahkan gue nggak senang gitu mengajar itu. Dan ini semuanya murni hasil riset gue sendiri tanpa ada campur tangan dari orang lain. Gue nyari sendiri, gue riset sendiri, dan gue yang pakai sendiri. Karena sifatnya ini eksperimen, maka kalian bebas menggunakan cara-cara tadi, atau ya kalian mau tinggalkan semua juga nggak apa-apa sih. Yang penting kalian jangan lupa amalan dan doa agar ilmu kalian berkah. Mungkin kira-kira kalian ada nggak sih senjata khusus kalian yang bisa memahami pelajaran lebih cepat? Oke, mungkin segini aja video kali ini. Ya agak berbeda dari biasanya, studio nggak warna-warni, setnya juga nggak, ya berbeda lah, karena gue coba nerapin konsep dari Bang Ferry Irwandi. Ya be yourself, untuk jadi diri sendiri. Dan di sini jujur aja gue tuh belum nemu gitu karakter konten gue tuh kayak apa gitu, makanya gue juga nggak tahu. Makanya ya gue lagi nyobain satu-satu, jadi kemungkinan ya mungkin besok setnya bisa aja sih ganti lagi gitu. Oke, jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka video ini, terus kalian share juga video ini kalau mungkin cocok untuk sekeliling kalian.
Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.